Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita bisa bertatap muka kembali, untuk kita bisa menghadiri kajian kita kembali di acara kita bersama, yaitu kolaborasi dakwah antara Masjid Jami' As-Seqaf dan Pondok Pesantren Riyadul Jannah, yang insya Allah ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan part kita di tema ragam dinamika pernikahan. Ragam dinamika pernikahan yang part pertama kemarin kita sudah banyak mengkaji, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikupas oleh guru kita bersama. Nah, pertama kita insya Allah akan dinarasumberi pada malam hari ini oleh guru kita bersama, Abuya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan Ustadz Zainul Arifin, yang insya Allah nanti dibuka dengan prolog oleh Ustadz Zainul Arifin di pertamanya, dan dilanjutkan langsung sesi tanya jawab. Tak lupa kita sapa teman-teman kita, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, pemirsa TV 10 yang insya Allah selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat di TV 10. Dan insya Allah waktu kita sampai pada jam 9.20. Jam 9.20 kita selesai, kita tutup pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa atau dari hadirin yang hadir di majelis pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja berikan waktu pertama, sesi pertama, yaitu penyampaian prolog yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Zainul Arifin. Kepada beliau dipersilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita kemarin sudah membahas tentang awal-awal pembahasan permasalahan nikah ya, dan berlanjut dengan hal-hal yang terjadi setelah terjadinya pernikahan. Dan di waktu ini kita akan coba membaca al-huquq bainaz zawj waz zaujah, hak-hak antara suami dan antara istri. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bahwa di sini disebutkan termasuk huququz zaujah al-wajibah 'ala zauji. Hak-hak untuk istri yang wajib diberikan oleh suami. Yang pertama adalah husnul isyrah. Baik di dalam bergaul, berkomunikasi. Itu harus husnul isyrah. Ini masalah baik dalam berkomunikasi, bergaul, bersama. Ini hampir para ulama tidak menyebutkan dobit, batasan-batasan seperti apa, hampir tidak disebutkan. Karena memang berbeda-beda baiknya berkomunikasi antara satu orang, satu tempat, satu daerah dengan yang lain. Yang penting, yang pasti kewajiban-kewajiban dilaksanakan, hal-hal yang baik itu dilaksanakan, baik dalam isyrah atau dalam muasyarah. Yang kedua adalah wa mu'natuz zaujah, adalah menyerahkan biaya, baik itu nafkah atau kebutuhan-kebutuhan istri wajib dipenuhi oleh suami. Kemudian wa mahruha, yang ketiga mas kawin, wajib diberikan oleh suami kepada istri. Ya, meskipun nafkah ini kalau dalam masalah suami istri itu kan hutang gitu ya, kalau tidak dibayar hutang. Beda dengan nafkah yang lain. Nafkah dengan sebab hubungan nasab, anak ke orang tua ke anak, itu kalau sekarang tidak memberi nafkah itu sudah besok sudah tidak menjadi tanggungan, artinya sudah bukan hutang. Tapi kalau suami istri, biaya nafkah itu kalau tidak dibayar hari ini hutang dan harus dibayar esok hari. Kalau tidak dibayar terus menjadi hutang. Itu bedanya nafkah zaujiyah dengan nafkah nasab atau dengan nafkah milkiyah. Kita memiliki budak atau memiliki hewan peliharaan itu harus ada nafkahnya. Nah, cuman sifatnya berbeda dengan nafkah zaujiyah. Kemudian mas kawin juga begitu. Mas kawin yang ketiga itu wajib diberikan. Ini juga termasuk hak, harus diterima oleh istri, harus dilakukan oleh sang suami. Kemudian wal qasam, kemudian menggilir. Ketika suami ini memiliki istri lebih satu, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami, yaitu mengqasam atau menggilir istrinya. In bata inda ihdahunna, kalau sudah menginap di salah satunya berarti juga harus menginap ke istri yang lain. Gilir. Ini ada pembahasan sendiri di dalam kitab fikih, cara dan bagaimana tata cara di dalam menggilir istri lebih dari satu. Kemudian selanjutnya wa ta'limuha, mengajari istri. Jadi suami itu tidak hanya dituntut bertanggung jawab mencerdaskan anak. Anak itu bagaimana cara beribadah yang benar, tapi istri juga tanggung jawab suami. Ya, suami punya tanggung jawab untuk mengajari istri, kalau tidak bisa harus mencarikan guru yang benar mengajari istri bagaimana cara beribadah atau tentang agamanya istri. Itu kewajiban suami. Kemudian yang wajib dipelajari, yang menjadi tanggung jawab suami itu adalah ma tahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh istri di dalam agamanya, baik minal furud, min furudil ibadah wa sunaniha, kewajiban-kewajiban dalam beribadah atau sunat-sunat di dalam ibadah yang dilakukan oleh istri. Ini wajib suami untuk mengajari atau mencarikan guru walau ghairu muakkadatin. Kemudian wa mimma yata'allaqu bil haid, harus juga mengajari hal-hal yang berkaitan tentang ilmu haid. Kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau haidnya selesai di waktu asar, maka sholat duhurnya juga wajib diqadha. Ini hal-hal yang seperti ini wajib diajarkan oleh sang suami kepada istri. Ya sama, ketika suaminya tidak bisa,
wajib mencarikan guru untuk sang istri atau mempersilahkan istri untuk taklim tentang hal-hal ilmu yang seperti ini. Ini adalah termasuk salah satu dari hak beberapa bagian yang termasuk min huquqiz zaujah, hak-hak seorang istri yang harus dilakukan oleh sang suami. Kemudian yang kedua, huququz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Di antaranya yang pertama adalah ta'atuz zauj fi ghairi maksiatin. Mentaati suami dalam perintahnya selama perintahnya bukan perintah maksiat. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu kalau diperintah bermaksiat kepada Allah. Jadi istri wajib taat terhadap perintah suami apapun perintahnya selama perintah tersebut bukan perintah maksiat atau perintah yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Kemudian wa husnul muasyarah, juga ada kewajiban husnul muasyarah, baik dalam berkomunikasi bersama atau bergaul dengan suaminya itu harus dengan cara yang baik. Sama, istri juga berkewajiban, suami juga punya kewajiban. Kemudian wa taslimu nafsiha, harus menyerahkan dirinya. Artinya kalau suaminya mengajak untuk berhubungan suami istri, selama istri tersebut tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan udzur yang dibenarkan, wajib mentamkin, mempersilahkan. Ini termasuk hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Kemudian wa mulazamatul bait, menetapi rumah. Nah, suami kan harus mempersiapkan rumah untuk istrinya. Lah istri harus menetapi rumah, tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada izin dari suami atau keluarnya itu ke tempat-tempat yang memang sudah dimaklumi oleh sang suami. Jadi istri kalau keluar rumah harus izin. Tapi ketika keluarnya itu ke tempat-tempat yang biasanya suaminya sudah merelakan, ya, ke toko sebelah atau kemana, maka itu termasuk minal musamahah, tidak perlu izin, tidak apa-apa. Karena biasanya suaminya mengizini kalau kita datang kemana. Itu di antara hak-haknya. Kemudian selanjutnya wasiyanatu nafsiha min antuto, menjaga dirinya agar supaya dirinya tidak tersentuh oleh orang lain, wal iyadzubillah, apalagi berhubungan dengan orang lain. Itu harus kewajiban istri, ya, karena istri itu sudah di bawah tanggungan suami, maka istri menjaga dirinya sendiri dari tangan orang lain yang bukan mahram, baik hubungan bentuk apa saja, itu bagian dari kewajiban istri untuk suami. Itu siyanatu nafsiha, menjaga dirinya. Kemudian selanjutnya wal ihtijab an ru'yati ajnabiyyin, harus berhijab, tidak membuka aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Ini termasuk kewajiban istri untuk suami, karena istri itu sudah haknya suami, maka harus ihtijab kepada untuk suami dari laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk itu haknya. Kemudian selanjutnya wa tarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajat, menuntut kepada suami, tidak menuntut kepada suami melebihi kebutuhan. Jadi ketika suami sudah memberikan hak nafkah dan biayanya sudah tercukupi, karena bisanya seperti itu, misalnya kita menuntut lebih dari itu tidak boleh. Jadi tidak menuntut fauqal hajat, melebihi dari kebutuhan istri, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat gitu ya, untuk beli apa gitu, itu termasuk bagian hak
istri yang harus ditunaikan, tidak menuntut melebihi hajat. Bahkan di sini disebutkan walau alimat kudratahu alaihi, meskipun suami mampu, seandainya diminta lebih itu mampu, maka termasuk kewajiban istri tidak menuntut. Menuntutnya ini yang tidak boleh. Ya, tarkul mutolabah ini harus dilakukan. Kemudian selanjutnya wa ta'affufuha, harus menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan dia fasik, dari apa saja. Karena bagaimanapun istri di akhirat nanti dia akan yang diminta pertanggungjawaban itu adalah suami. Jadi istri itu diharuskan ta'affuf, menjaga diri dari segala macam, bahkan meskipun itu yang menyebabkan dia fasik, dosa-dosa gitu. Karena nanti ujung-ujungnya di akhirat yang akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban adalah suami. Kenapa suaminya tidak menjaga dan lain sebagainya. Makanya di sini istri juga harus iffah, menjaga diri agar dia menjadi afifah. Wa ta'affufuha antanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Kalau suaminya bekerja dengan pekerjaan yang haram dan istri tahu bahwa yang diberikan kepada dia adalah harta yang haram, maka dia wajib untuk tidak memakannya atau mengambilnya. Ketika dia tahu bahwa uang yang diberikan suaminya kepada dia termasuk harta yang haram, yang jelas bahwa itu adalah harta haram. Bukan hanya sekedar suaminya ini kadang kerjanya halal, kadang kerjanya haram. Ini jelas uang yang diberikan kepada istri oleh suami jelas-jelas uang hasil haram, maka ini tidak boleh diambil. Ketika pekerjaannya halal dan haram dan tidak tahu apakah uang yang diberikan ini berasal dari pekerjaan yang halal atau yang haram, maka ini tidak sampai ke hukum haram menerima. Tapi untuk orang-orang yang berhati-hati tetap tidak menerima, dan tidak hanya itu, sebaiknya juga mengarahkan, karena tugas istri juga ada namanya husnul muasyarah bersama dengan suaminya. Kemudian wa adamu kadzbiha an ala haidiha, tidak berbohong atas kondisinya sang istri, apakah dia sedang haid ataukah tidak. Maka ini kewajiban istri. Ketika berbohong karena malas, dia mengatakan haid gitu. Atau padahal dia haid, cuman dia ngakunya sudah tidak haid, itu juga hukumnya haram. Jadi tidak berbohong ala haidiha, atas haidnya dia, wujudan wangkitoan, status haidnya apakah dia sedang haid, apakah dia sedang selesai dari haid, itu tidak berbohong kepada suami. Karena kebohongan seperti ini ya, jelas itu menyebabkan terjadinya dosa besar dan akan menarik terhadap dosa yang lain, sebagaimana berhubungan suami istri di waktu haid dan lain sebagainya. Ini adalah sekilas dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin telah memaparkan materi atau prolog yang terkait dengan hak-hak antara suami istri. Sudah disebutkan tadi. Setelah ini kita sesi tanya jawab atau interaktifnya langsung. Dari kesimpulan yang diterangkan oleh Ustaz Zainal Arifin, ada hak yang harus dipenuhi oleh suami, ada hak yang harus dipenuhi oleh istri. Di antara hak yang pasti dipenuhi oleh suami istri yaitu adalah komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kemudian tentang biaya dan sebagainya itu haknya sang suami. Tapi sang istri juga tidak bisa menuntut hak yang lebih dari kebutuhannya dia. Ini muasyarah atau hak-hak yang harus dipenuhi. Kemudian untuk hal yang tidak kalah penting untuk suami, hak yang harus diajarkan kepada istri bukan hanya nafkah yang sifatnya memberikan makan, pakaian dan sebagainya, tapi lebih dari itu adalah mengajari sang istri untuk cara ibadah, mengajari istri untuk tata cara tahu bagaimana haidnya itu masih haid ataukah saat itu istihadah ataukah saat itu hanya darah-darah biasa. Itu harus diajarkan oleh sang suami, seperti itu. Atau nanti mungkin ada solusinya, misal kita juga tidak paham, maka solusinya bagaimana? Nah,
Kemudian di antara hak yang terkait yang harus dipenuhi sang istri adalah sang istri harus selalu berada di rumah. Kecuali kalau dia mau keluar maka dia harus izin sang suami. Kalau dibolehkan keluar, kalau tidak dibolehkan ya tidak boleh keluar. Jangan memaksa untuk keluar. Ada pengajian misalnya, kalau pengajiannya misalnya tadi nanti diterangkan bagaimana, atau hal-hal yang lumrah untuk sang istri untuk keluar, misalnya belanja di tetangganya atau semacamnya yang lumrah, maka diperbolehkan. Kemudian harus menjaga satu kehormatan sang istri, baik dilihat oleh orang lain, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram atau tidak suaminya, itu harus dijaga. Kemudian menjaga diri dari makan makanan yang haram walaupun itu dihasilkan oleh sang suami. Maka sang istri, termasuk haknya sang istri adalah menjaga. Itu beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang istri. Ini mungkin pendahuluan yang insya Allah kita selanjutnya, kita pertanyaannya yang penting bab pernikahan, bab hukum silahkan kita tanyakan yang terkait dengan hukum, atau mungkin ada yang terkait dengan konsultasi yang terkait dengan masalah rumah tangga kita yang ditinjau dari segi agama atau syariat, insya Allah bisa ditanyakan. Mungkin langsung dibuka kajian interaktif kita saat ini. Silakan yang ingin bertanya, yang dari laki-laki bisa langsung bertanya dengan menggunakan mic yang sudah disediakan. Kemudian yang perempuan bisa mengirim kertas atau bisa lewat online, baik di channel Pondok Pesantren Riyadul Jannah di Relay atau di channel Masjid MJA yang nanti bisa dibacakan oleh kita bersama. Silakan yang mau bertanya dari belakang, dari kanan, dari samping, dari depan, guys, silakan. Persilakan. Mic-nya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, jika semua hak ini saling dapat dilakukan antara suami istri, istri dan suami, suami istri kepada anak dengan baik, apa yang akan didapatkan oleh keluarga tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Soal pertama. Ada lagi soal selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Habib, tolong dijelaskan ini tentang haid. Kadang banyak dari kalangan perempuan itu sudah masuk waktu sholat tapi belum sholat, nunggu jam 12:30 kayak itu datang haidnya. Nah itu waktu-waktu itu apa ditib kodok Habib? Biar jelas Habib. Yang setelah selesai waktu itu yang ditinggal itu digoda Anda. Biar paham. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, soal kedua, soal selanjutnya, soal ketiga. Baik, soal selanjutnya kita ada. Oke. Ini soal terakhir untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau keadaan nganten anyar istilahnya, itu kadang kan nafsunya besar. Nah, yang saya tanyakan kebetulan si istri itu baru haid, lah yang lakinya bernafsu, itu solusinya bagaimana? Ini mungkin kadang untuk menjaga daripada mengerjakan yang haram, masalah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada 3 soal yang masuk, Abuya dan Ustaz Zainal Arifin. Yang pertama,
Tadi sudah jelaskan hak-haknya suami atau hak-haknya istri. Kemudian apa yang dihasilkan ketika kita sudah memenuhi hak tersebut? Apakah kita dapat kehidupan kita makmur atau apa? Atau kita dapat pahala atau semacamnya? Insya Allah ya, dijawab oleh guru kita bersama Abu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah, amma ba'd. Bahtera rumah tangga itu ada dua hal. Artinya ketika kita naik di atas perahu rumah tangga itu pasti mengalami dua hal. Hal pertama, rumah tangga itu akan mengalami pertamanya romantika namanya. Romantika dalam rumah tangga selaras, harmonis, nyaman, bahagia. Hal yang kedua, rumah tangga akan mengalami problematika. Nah, ketika mengalami problematika ini harus dihadapi dengan dewasa dan bijaksana. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Ustaz Zainal Arifin tentang hak dan kewajiban. Tentunya berbeda antara hak dan kewajiban, itu beda. Ada hak suami kepada istri, ada kewajiban suami kepada istri. Ada hak istri kepada suami, begitu pula kewajiban istri kepada suami. Bila hak dan kewajiban tadi yang sudah diterangkan di dalam rumah tangga itu sudah terpenuhi semuanya, yastawfi syurut, semuanya sudah lengkap, suami soleh, istri solehah, suami orang yang nurut sama Allah, istri manut sama suami. Suami memberi nafkah zahir batin, istri memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Husnul muasyarah ma baina zauji wal zaujah itu mutabigah ma bainahuma. Pergaulan antara suami sama istri itu begitu serasi, begitu sesuai, harmonis rumah tangga ini. Apabila itu terjadi, maka ya itulah yang dikatakan baiti jannati. Memang ini yang dicarikan ini. Rumah tangganya kecil Ustadz, tapi damai hidupnya, Masya Allah. Itu lebih daripada kekayaan dunia seisinya saya kira. Tapi rumah tangga besar, rumah mewah, mobil 5, istri cantik, suami ganteng, tapi tiap hari jambak-jambakan, bertengkar, jotos-jotosan. Bagaimana keadaan seperti ini? Gak nikmat. Rumah tanggaku adalah nerakaku kalau begini. Maka jangan disalahkan kalau sudah terjadi begitu begini, nanti suami itu akan mencari wanita lain di luar rumah. Begitu pula istri akan mencari laki-laki lain di luar rumahnya, karena nggak begitu bijaksana. Nah, makanya disebutkan tadi, jika hak suami istri itu sudah didapat dalam rumah tangga, baik itu hak dan kewajibannya, maka apa yang didapatkan dan apa dampak yang berakibat di dalamnya? Serasi, samawa katanya orang zaman sekarang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bisa tercipta dan terwujud dari apa? Dari mulai bismillah nawaitunya dia akan melangkah ke jenjang pernikahan, jangan pernah dinodai dengan yang maksiat. Biasanya orang itu senang yang namanya pesta pernikahan. Silakan, mau rame-rame, mau dibikin acara syukuran, mau dibikin acara bersama dengan teman-teman dan handetolan sahabat, silakan. Tapi jangan sampai menyinggung maksiat. Kalau sudah sampai ada noda maksiat ada di dalam pernikahan itu, pagi dibacakan Al-Quran, sholawat ala Nabi, atau mungkin baca maulid, ada rebanaan, dihadiri ulama, habaib, kiai, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat hadir ikut mendoakan lagi. Ya enggak? Sudah begitu setelah acara pernikahan selesai, mundur ke belakang, tari joget, Masya Allah, tari perut.
Belum lagi nanti kemudian dangsa bersulang, itu minuman ya, sampai kemudian cangkirnya ikut pecah. Bagaimana keadaan seperti ini? Ini tidak akan terjadi nanti mahligai rumah tangganya di tengah dia dalam bahtera rumah tangganya kandas. Kapal rumah tangganya akan tenggelam dan terjadilah yang namanya waliyadzubillah, perceraian, waliyadzubillah. Saya kira itu mungkin jawaban sementara adalah apa yang didapat apabila hak suami istri itu terpenuhi tadi akan berdampak dan akan berakibat kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu ya. Saya kira itu nanti mungkin banyak poin-poinnya. Nah, kalau dijelaskan mungkin sampai jam 4 pagi lah, tidak apa-apa nanti insya Allah. Kalau mau dijelaskan loh ya, nggak akan ada habisnya. Adapun permasalahan tentang haid setelah masuknya waktu sholat, untuk perempuan yang sudah mendekati masa haidnya, gak usah menunggu waktunya sampai berlama-lama. Yang banyak keliru itu kaum wanita, kaum hawa, kalau waktu Jumatan itu menunggu orang lakinya pulang Jumatan baru dia sholat zuhur. Itu keliru. Kenapa? Karena orang perempuan itu kan gak wajib sholat zuhur, gak wajib sholat Jum'ah, maaf. Wajib sholat zuhur, gak wajib sholat Jum'ah. Karena dia gak wajib sholat Jum'ah, begitu dia datang masuk Jum'ah atau datang itu azan zuhur, langsung saja sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Nanti suaminya datang dari masjid pulang Jumatan, mau sholat zuhur lagi dengan niat i'adah namanya, dengan niat mengulang sholat zuhurnya, silahkan, gak ada apa-apa. Tapi perempuan mohon jangan ditunda sholat zuhurnya, keburu nanti kemudian datang waktu haid, maka hari itu dia punya utang sholat zuhur, wahiyya ta'zam, dan dia juga berdosa karena meninggalkan sholat zuhur. Nanti waktu sucinya dia wajib qadha itu dengan segera. Saya kira itu ya, itu namanya bab di dalam fikih dinamakan dengan bab turu'ul mani', ada zawalul mani', datangnya mani', datangnya penghalang, ada zawalul mani', hilangnya penghalang. Nanti ada pembahasan. Saya kira mungkin insya Allah saya cukupkan di sini dulu karena waktunya juga mungkin akan dijawab oleh asatidz yang lain. Terima kasih oleh Abu ya. Mungkin bisa dijelaskan lanjutan dari pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Abu ya. Jadi masalah barusan itu kan dia kan dalam keadaan normal ya, normal, kemudian headnya datang. Itu namanya turuwul mane, datangnya mane, pencegah orang tidak bisa sholat itu kan head, gila dan lain sebagainya, itu mane. Ketika datang mane, datang masuk waktu zuhur normal, kemudian setelah itu datang mane, yaitu seperti barusan ini head misalnya kalau perempuan, maka sholat zuhur ini wajib tidak nanti diqadha. Maka kalau maneknya ini datang setelah masuknya waktu sholat dan lewatnya masa yang cukup untuk sholat. Misalnya sholat zuhur itu 4 menit misalnya, 1 rakaat 1 menit misalnya ya, normalnya gitu misalnya. Kemudian masuk zuhur tidak sholat, datang manek setelah 4 menit kemudian. Maka sholat zuhur ini nanti diqadha karena datangnya manek setelah masuknya waktu dan setelah lewatnya waktu yang cukup untuk sholat. Makanya mestinya perempuan itu berhati-hati kalau sudah mendekati waktu haid, itu awal waktu sholat. Karena kalau tidak sholat langsung, khawatirnya seperti ini, sudah masuk waktu dia tidak sholat ternyata keluar. Maka sholat ini harus diqadha. Itu namanya turuwul mani'. Kalau yang zawalul mane itu sebenarnya ada mane. Seperti apa? Dia masih kecil, sobi kan tidak wajib sholat. Terus dia sedang gila misalnya, tahu-tahu sembuh. Atau dia sedang head, kemudian headnya selesai. Ini namanya mane hilang. Lah kalau mane hilang itu ketika hilangnya di dalam waktu sholat, selama masih ada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib sholat. Misalnya masuk zuhur, zuhur mau masuk asar, ternyata orang yang head ini selesai headnya. Semenit kemudian
baru masuk asar. Lah 1 menit itu kan cukup untuk takbiratul ihram kan begitu kan ya. Maka dia wajib mandi, kemudian sholat duhur tadi dikerjakan selama tidak datang manik lagi. Kalau datang manik lagi, head sudah selesai. Kemudian 1 menit kedua, 1 menit kemudian datang manik yang lain, ternyata dia gila misalnya. Berarti 1 menit itu kan tidak cukup untuk melakukan sholat. Itu syaratnya seperti itu. Jadi kalau hilangnya manik, yang penting hilang di dalam waktu dan cukup untuk melakukan takbiratul ihram, itu sholat saat itu wajib. Selama berlalu tidak ada manik lagi yang datang, dan cukup di dalam jeda waktu itu cukup untuk melakukan sholat. Seperti itu masalah turul manik dan zawalul manik. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Kiranya jelas ya. Sekarang masuk di pertanyaan yang terakhir tadi Ustaz, yaitu keadaan nganten anyar. Nganten anyar. Silahkan dijawab oleh Abuya atau Ustaz Abuya. Ini memang tersiksa kalau keadaan kayak begini nih. Ya itulah kadang-kadang problematika pernikahan itu belum mengalami romantikanya sudah kena problemnya dulu dia. Memang di dalam fikih itu dikatakan sunnah hukumnya ketika pengantin itu masuk ke kamar sebelum melakukan program pertama itu disunnahkan melakukan sholat sunnah zafaf. Sholat sunnah zafaf itu hukumnya sunnah, boleh dikerjakan berjamaah boleh, tapi tidak disunahkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui istrinya ini overburden apa enggak. Kalau istrinya ini dia adalah haid, tentunya dia akan mengatakan, maaf saya belum suci. Ya, maka suaminya tinggal baca Yasin 40 saja kalau kayak gini. Bagaimana itu solusinya kalau sudah kayak begitu itu? Ya solusinya adalah sang suami kemudian cari aktivitas yang lain. Entah dia mungkin ngaji, entah dia mungkin baca koran, mungkin dia baca majalah, yang paling bagus dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, atau mungkin dia menemui tamu-tamunya yang belum pulang, atau mungkin melakukan aktivitas yang lain yang sifatnya adalah berunsurkan positif, silakan ya, karena bagaimanapun juga dia tidak bisa melakukan hal ehwal yang sifatnya adalah hubungan senggama kecuali selain antara pusar sampai lutut, kan itu yang diharamkan. Dia nggak boleh menyentuh istrinya, bahkan kata sebagian ulama melihat saja nggak boleh. Mana batasannya? Antara pusar sampai lutut istrinya, itu nggak boleh dia sentuh. Selebihnya itu atau selain itu silahkan. Dia mau berjumbu silahkan, mau pegang tangannya silahkan, mau pegang rambutnya silahkan, mau pegang giginya silahkan, mau pegang apanya silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dia melakukan yang namanya tadi itu antara pusar sampai lutut. Ya kira itu cukup paham ya. Jadi babnya seperti ini bagaimana dan apa yang harus dilakukan sedangkan dia dalam kondisi yang masya Allah lah begitu. Ya sudah, zikrullah saja, minta sama Allah Ta'ala, nyun pinaringan Gusti, sabar dunia akhirat kayak gini sudah mau bilang piye ya, tidak boleh ya, anda lakukan saja selain antara pusar sampai lutut, selebihnya kemudian dia pasrahkan insya Allah. Mungkin di situ ada baiknya, mungkin di situ ada baiknya, karena memang agama melarang, agama mengharamkan, syariat mengatakan tidak boleh, bahkan hukumnya adalah berdosa kalau sampai dia langgar. Wallahu alam. Jazakumullah Abiya. Ustaz Zainal Arifin mungkin mau menambahkan. Jadi ketika tadi yang ditanyakan itu memang syahwatnya memuncak begitu ya. Jadi kan larangannya itu isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang perempuan yang sedang haid, boleh tidak berhubungan suami istri, ditinggalkan karena ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut ini kan haram. Tapi para ulama menyebutkan yang diharamkan itu adalah antara pusar dan lututnya istri. Sehingga
istimta atau hubungan yang lain selain itu, pokoknya selain bersentuhan menyentuh baina surrah war rugbah, antara pusar dan lututnya istri, atau melihat tadi istimta, selain itu diperbolehkan. Maka ya silahkan, kan lebih, kalau caranya kan lebih paham gitu ya. Jadi ketika mengkhawatirkan terjadinya zina atau wate terhadap istri yang sedang haid, itu kan dosa besar, maka bisa dicari dengan aktivitas yang lain atau dengan istimta yang lain, atau bersenang-senangan dengan istri, tapi bukan ma baina surrah war rugbah, bukan antara pusar dan lututnya istri. Baik dengan melihat itu juga hukumnya haram. Saya kira seperti itu. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Sudah terjawab dari 3 pertanyaan tadi. Ini mungkin kita beralih di pertanyaan yang dikirim oleh wanita ya. Ini ada 5 pertanyaan. Mungkin kita bahas dulu, nanti yang mau dijawab monggo kerso. List pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara menghadapi suami yang was-was atau gelisah dengan rizki, dalam kurung takut tidak cukup. Bagaimana cara menghadapi suami yang seperti itu? Yang kedua, boleh tidak kita tidak bergaul karena takut ghibah atau justru membahas masalah-masalah rumah tangga orang misalnya. Yang ketiga adalah bagaimana menyikapi perasaan takut, sebagaimana banyak wanita merasakan seperti hubungannya dengan mertua, atau banyaknya kasus seorang suami zalim terhadap istrinya. Perasaan takut hubungannya tidak baik, atau perasaan takut akan dizalimi oleh suami. Kemudian apa ganjaran jika suami tidak menafkahi batin istri, jika istri merasa tidak terpenuhi nafkah batinnya karena suaminya berpikir nafkah itu hanya berupa uang. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana mengatur harta, bagaimana hukumnya mengatur harta bagi istri yang bisa mencari nafkah sendiri, apa perlu izin jika menggunakan uang dari hasilnya sendiri? Ini beberapa pertanyaan dari jamaah-jamaah yang ada di atas atau di sebelah. Mungkin dari yang pertama dulu, mungkin Abuya bisa, bagaimana cara menghadapi suami yang was-was atau gelisah? Iya. Menghadapi suami yang was-was, ya tentunya ya jangan sampai was-was gitu aja. Bagaimana menghadapi suami yang was-was? Ya tentunya ada nasihat-nasihat. Nah karena was-was itu kan termasuk daripada bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Was-was itu kan bisikan al-khannas, nama daripada salah satu iblis atau syaitan. Tentunya ya harus dilawan, karena nggak bisa kita dengan zikir ada, wirid yang dibaca ada, tapi tentunya harus ada riyadhah dari dirinya untuk melawan daripada sifat was-was. Ya tentunya mungkin dengan lewat pengajian-pengajian, ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Kalau istri kemungkinan takut kepada, ada orang istri yang takut sama suaminya, memberikan nasihat, takut ditempeleng sama suaminya, atau takut dimarah sama suaminya, atau suaminya mengatakan so alim kamu. Bagaimana caranya? Ya layangkan saja YouTube-nya siapa dari kiai-kiai, habaib, para ustadz yang soleh. Layangkan saja kepada suaminya, coba itu saya kirim YouTube, Anda bisa dengarkan dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Tentunya mungkin dengan cara seperti itu, atau dengan cara berdoa. Sang istri berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menghilangkan penyakit was-was daripada suaminya. Was-was itu karena banyak didapatkan, mungkin dari makanan yang dimakan adalah syubhat, atau terlalu lama di kamar mandi, atau barangkali mungkin dia ketika berwudu ada sesuatu yang mungkin juga tidak sempurna yang dia lakukan, atau ada cipratan-cipratan. Banyaklah para alim ulama, di antaranya Habib Sa'ad Al-Idrus juga menyebutkan penyebab daripada was-was itu ada kurang lebih 33. Ada 33 faktornya.
Kemudian tentang permasalahan suami yang was-was dan gelisah dengan rezeki. Kenapa harus gelisah dengan rezeki? Rezeki itu ada 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika kita ada di perut ibu kita itu, usia kita 4 bulan, itu Allah Ta'ala tiupkan ruh lewat malaikatnya. Lalu Allah Ta'ala tentukan 4 hal. Di antaranya adalah ajalnya. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ini adalah qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu adalah qadha ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung dengan amalia hambanya. Contoh misalnya, sang hamba melakukan amal kebajikan dengan silaturahmi, bakti sama orang tua, menyantuni orang-orang miskin, maka Allah Ta'ala akan berikan berkah umurnya. Ada ulama mengatakan bukan berkah saja, umurnya diperpanjang oleh Allah. Ketentuan umurnya sekian jadi lebih daripada itu. Mungkin misal saja umurnya 60 bisa menjadi 61, 70 bisa menjadi 80, bisa jadi. Ada yang mengatakan bukan tambahnya umur tapi berkahnya umur. Umurnya tetap 60 tapi seperti orang umur 70. Umurnya tetap 70 tapi seperti orang umur 100 tahun. Jadi berkah umurnya, waktunya itu berkah. Itu dikatakan oleh Rasul dalam salah satu hadisnya, ya, dikatakan man arada an yunsa'a ajaluh, ya, wa yubarak lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Siapa orang yang kepingin ajalnya ditunda dan kemudian Allah berikan rezeki itu dengan rezeki yang berkah, hendaknya dia bertakwa sama Allah, jangan durhaka kepada Allah, tetapi haknya Allah dengan baik, wal yasil rahimah, lalu sambung tali silaturahmi. Itu kemudian Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki yang ajal pertama ditentukan oleh Allah. Yang kedua rezekinya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nanti sampai pada batasnya itu rezeki harus berhenti atau harus habis, dia pun juga akan meninggal dunia. Artinya ketika dia sudah mendekati ajalnya, rezeki yang masuk ke dalam mulutnya akan tumpah. Jadi rezekinya manusia itu dikatakan oleh Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Rezeki itu Allah Ta'ala yang sudah tentukan, Allah Ta'ala tentukan untuk orang lain selain kita, enggak akan jatuh ke pangkuan kita. Dan yang Allah Ta'ala bagikan buat kita pasti akan jatuh ke tangan kita. War rizqu maqsum walau hattal hinash. Dikatakan bahwa dikatakan Allah itu menentukan rizki untuk hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Semua yang melata di muka bumi ini, baik itu manusia, binatang dan lain sebagainya, Allah sudah tentukan rezekinya, Kita termasuk cicak ini. Cicak ini rezekinya di mana dia? Yang terbang, yang bersayap. Tapi cicak nggak pernah berontak, nggak pernah gelisah dia. Tidak ada cicak kemudian dia demonstrasi begitu. Demo cicak mengatakan saya nggak bersayap, tapi kenapa mangsa saya semuanya bersayap? Lalat bersayap, nyamuk bersayap, laron bersayap. Hampir semua, tidak semuanya, hampir semua mangsa yang harus saya lahap semuanya bersayap. Sedangkan saya tidak bersayap, ya Allah. Nggak ada. Cicak nggak pernah berontak seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang sudah menentukan rezekinya. Jadi nggak perlu gelisah. Nah, hati-hati dengan kegelisahan seseorang kepada rezeki yang sudah Allah Ta'ala tentukan itu. Wal'iyadhu billah. Ada ancaman itu daripada hadis Rasul, atau ada salah seorang warat minal ulama mengatakan ada salah seorang soleh ahli ibadah, tahajud, puasa siang, kemudian bangun malam, ngaji, bakti sama orang tuanya. Ketika dia wafat, meninggal dunia, saat jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian dapat kira-kira berapa hari begitu, karena ada sesuatu yang harus diambil di dalam kuburnya, karena itu adalah hak warisnya. Lalu kemudian digalinya, ketika digali maka mayatnya berbalik membelakangi kiblat. Diarahkan lagi ke kiblat, ternyata jenazahnya tetap membelakangi kiblat. Berat jenazahnya. Ketika ditanyakan kenapa? Karena orang tersebut gelisah dengan rezeki yang sudah Allah Ta'ala tentukan.
Jadi nggak boleh gelisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga dan keempat adalah Allah sudah tentukan tempatnya dia di mana. Apakah di surga, apakah di neraka. Ya, makanya Allah taala sudah kasih alamat, Allah taala kasih tanda buat kita ini lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang ahli surga adalah orang-orang seperti antum ini. Ahli masjid, senang dengan kebaikan. Ini tandanya orang ahli surga. Tandanya orang bukan ahli surga adalah orang-orang yang nggak suka dengan acara-acara kebaikan seperti ini. Tapi juga nggak bisa kita vonis orang itu ahli neraka, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga yang punya hak prerogatif menentukan surga neraka adalah sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita mengkafirkan ahlil qiblah. Itu dawuhnya para guru-guru kami, masyayikh kami mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahlil qiblah. Selama dia masih sujud kepada Allah dan menghadap arahnya ke kiblat, nggak boleh dikafirkan. Apapun yang terjadi, pantang kita mengatakan kafir, musyrik, nggak boleh. Kita katakan mungkin arah jalannya salah, pola pikirnya mungkin sesat, silakan diluruskan. Tapi mengkafirkan tidak boleh. Gitu nggih? Wallahu a'lam. Jazakumullah, Abu Yahya Alwi telah menjawab. Kemudian untuk soal selanjutnya, mungkin Syajil Arifin, boleh tidak kita bergaul karena takut ghibah? Tidak bergaul karena takut ghibah atau membahas masalah rumah tangga. Tidak berkumpul dengan orang begitu, Ustaz. Ya. Jadi memang untuk zaman sekarang ini memang zamannya zaman sukut dan luzumul buyut gitu ya. Ya karena di mana-mana ghibah. Nah, gitu ya. Di mana-mana itu ghibah. Jadi orang yang melakukan sesuatu menghindar dari hal yang wajib, hukumnya wajib. Jadi menghindar dari hal yang artinya itu adalah perkara yang mahmud gitu lah. Dia melakukan aktivitas supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, itu adalah hal yang terpuji. Nah, karena memang zamannya zaman seperti itu. Cuman untuk diamnya kita di rumah itu terkadang juga menimbulkan fitnah juga. Ada fitnah, maka kadang orang yang tidak pernah keluar itu ada fitnah yang timbul. Orang yang selalu keluar dan bergaul dengan orang lain itu juga ada hal-hal yang membahayakan juga ya, termasuk ghibah dan lain sebagainya. Nah, maka dalam masalah ini saya kira yang bagus itu yang harus menimbang gitu, mana mafsadah yang lebih ringan di antara keduanya. Kecuali kalau memang luzumul buyut, kita selalu di rumah ini tidak ada persepsi negatif, fitnah dalam arti kata hal-hal yang membahayakan kita, dituduh macam-macam dan lain sebagainya gitu. Ketika tidak terjadi hal yang seperti itu tidak masalah, maka lebih bagus. Tapi ketika terjadi doror atau fitnah yang akan timbul dengan sikap kita yang seperti itu, maka kita perlu bersikap adil, menimbang mana yang lebih ringan fitnah yang terjadi di antara keduanya. Dan ini kan sama-sama bukan hal yang pasti, sama-sama dugaan kan ya. Jadi kalau kita kumpul sama orang kemungkinan akan ghibah, hanya perkara kemungkinan saja. Begitu juga ketika kita hanya diam di rumah kemungkinan akan terjadi, bukan hal yang pasti ada antara keduanya. Kemudian mungkin sedikit ya, jadi memang Asyadzili, Al-Imam Asyadzili itu dalam kitab Minahus Saniyah itu memang ghibah itu tidak bisa dihindari, di mana-mana ada ghibah. Makanya beliau ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu beliau bertanya tentang kafaratul ghibah, kafaroh orang-orang yang berghibah, yaitu dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Fatihah dan An-Nas itu dihadiahkan kepada orang-orang yang berghibah. Tapi ini bukan berarti menghalalkan ghibah, tapi kafaroh orang yang terlanjur melakukan ghibah di majelis, tahu-tahu duduk kok menghibah gitu. Nah, kita dosa ini. Nah, cara membebaskan artinya untuk kafar tebusannya apa? Baca beberapa surat pendek kemudian dihadiahkan kepada orang-orang yang kita ghibahi. Jadi ini nanti bagaimana ini? Ini nanti akan imbang apa tidak antara dosa ghibah dengan hadiah yang kita berikan
kepada orang tersebut. Ini yang nanti menentukan di akhirat. Itu kafarohnya, saya kira seperti itu. Mungkin dilanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Yang ini dulu, Ustaz. Bagaimana hukum mengatur harta bagi istri yang mencari nafkah sendiri? Iya. Apa perlu izin jika menggunakan uang dari hasil sendiri? Istri itu bekerja boleh selama tidak ada hal-hal yang haram yang ditimbulkan, gitu ya. Jadi memang kerjanya di rumah misalnya, tidak berkumpul dengan lain jenis, atau di tempat-tempat diantar oleh suami atau mahram, karena perempuan itu kan tidak boleh keluar sendiri kecuali bersama suami, mahram, atau perempuan-perempuan yang thiqat gitu ya, perempuan-perempuan yang dapat dipercaya bisa menjaga. Kerjaannya juga tidak berbaur, selama pekerjaannya halal, ada hal-hal yang halal semuanya dari perjalanan, mendapat izin dari suami, maka hasil yang didapatkan dari kerja itu miliknya istri sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan, jadi suami tidak punya hak di situ. Kalau suami mau hutang, ya jadinya tetap hutang. Nah, beda sama suami. Kalau suami punya harta, di dalam harta suami ini ada hak zaujah, hak istri, yaitu nafkah. Ya, nafkah setiap harinya kan harus dinafkahi. Tapi ketika istri yang bekerja, ketika selama pekerjaannya itu baik, tidak ada hal-hal yang diharamkan dan mendapat izin dari suami, maka yang dihasilkan itu miliknya sang istri, dan sang istri bebas mentasarrufkan sesuai dengan yang diinginkan, baik diberikan kepada suami untuk membantu kebutuhan rumah tangga, atau diberikan kepada orang tuanya atau yang lainnya. Itu kalau secara hukum fikih itu bebas, bisa mentasarrufkan terserah yang diinginkan oleh sang istri, karena itu miliknya istri. Nah, cuman karena di dalam rumah tangga kan tidak cukup hanya dengan bermodalkan hukum, tapi juga ada muasyarah bil ma'ruf, yang penting tidak melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Saya kira seperti itu. Jazakumullah Ustaz Zainal Arifin telah menjelaskan. Mungkin ada beberapa tambahan dari Abuya atau pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi ada juga catatan dari ulama-ulama kita. Di antaranya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari rahimahullahu rahmatal abrar pernah menyampaikan bahwa seorang istri itu sebaiknya menawarkan diri kepada suaminya, mau tidur di rumah istrinya ataukah suami mau tidur di tempat yang lain. Artinya seorang istri boleh menawarkan dan boleh mengajak kepada suaminya, dan itu baik, bahkan itu berpahala dan itu berganjaran yang sangat besar. Walaupun hanya sekedar pegang tangan, bercumbu, bermain dan lain sebagainya, selama itu niatnya adalah untuk menyenangkan suaminya agar suaminya tidak berzina dan terjaga daripada syahwat agamanya, terjaga agamanya dan terjaga daripada syahwat yang sampai kemudian kalau nggak diberikan sampai akhirnya kemudian dia berakibat kepada zina, maka kemudian sang istri sebaiknya menawarkan kepada suaminya. Jadikan diri seorang istri itu kepada suaminya sangat menarik, dan itu paling disukai oleh Rasulullah. Satu kali waktu pernah ada salah seorang wanita di zaman Rasulullah itu bertamu ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ketika Rasulullah SAW masuk, mata Nabi Muhammad tanpa sengaja tertuju pada salah seorang perempuan yang tidak seperti halnya perempuan-perempuan dari istri-istri sahabat yang lain. Penampilannya sangat sederhana. Nah, Nabi SAW jatuh iba, kasihan kepada perempuan itu. Ketika Rasulullah pun kemudian masuk ke dalam kamarnya, maka diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika datanglah Sayyidatuna Aisyah, ditanya oleh Nabi, istri siapa itu yang pakaiannya sederhana, bukan seperti yang lain, kelihatannya yang lain agak sedikit lebih bagus, artinya menarik, dalam arti kata masih dalam koridor terjagalah auratnya. Kata Sayyidatuna Aisyah, yang mana ya Rasulullah? Itu yang memakai gaun itu. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, dan dia mengenal betul, itu istri salah seorang sahabatmu yang bernama Utsman bin Mad'un. Lalu kemudian
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu istrinya, iya. Nah, apabila kau datang kepada Sayyidina Utsman bin Maz'un, hendaknya kau nasihati saja beliau. Maka ada yang mengatakan katanya yang lain. Ketika Rasul kemudian datang ke masjid pada esok harinya, bertemu dengan Sayyidina Utsman bin Maz'un, sahabat Rasulullah. Nah, Rasul bertanya, ya, apa yang kau lakukan wahai Utsman bin Maz'un ketika kau ada di dalam rumah? Tegurannya Nabi itu sangat lembut dan begitu sopan. Tapi itu memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman bin Maz'un, ya Rasulullah, selama aku di dalam rumah, ada mengatakan istrinya yang melaporkan kepada Sayyidatina Aisyah, suamiku itu adalah seseorang yang suka bangun malam dan suka puasa di siang hari. Bangun malam, kalau sudah bangun malam semalam suntuk itu enggak tidur-tidur. Nyentuh istrinya pun tidak, bangun malam sholat kok. Kalau sudah siang, puasa siang hari. Nanti dekat waktu malam, sholat lagi dia. Begitu dan begitu. Jadi aku sebagaimana istrinya ini enggak pernah dilihat pun tidak. Apalagi saya mau dibelikan bedak, mau dibelikan yang namanya kosmetik, gaun yang menarik buat suaminya. Dari mana? Uang suami saya itu hanya ribut dengan sajadahnya. Maka Sayyidina Utsman bin Maz'un pun mengatakan hal yang sama dengan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan enggak boleh begitu. Istrimu di dalam rumah itu juga punya hak. Kau sendiri juga punya hak. Ketika kau ibadah yang kau lakukan pun juga harus yang sewajarnya, jangan berlebihan. Lakukan semampunya saja. Ittaqullaha mastata'tum, kata Allah. Takwalah kau kepada Allah Ta'ala semampunya, jangan berlebihan. Lalu kemudian pada esok hari yang kemudian penampilan istrinya Utsman bin Maz'un sudah berubah. Cantik, menawan, datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, beda sama yang kemarin. Karena teguran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun didengar dengan baik oleh Sayyidina Utsman bin Maz'un. Jadi intinya adalah seorang istri yang sabar, ganjarannya adalah sangat luar biasa, apalagi sampai dia mengajak suaminya untuk melakukan yang namanya ya layaknya sebagaimana suami istri lah kalau ada di dalam rumahnya. Begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, istri tidak boleh berkhianat. Kalau sudah begitu istri nggak boleh berkhianat, menyimpang daripada suaminya. Kalau suaminya nggak ada di rumah, dia masukkan orang ke rumah, haram, dayus. Seorang suami yang membiarkan istrinya bersama dengan laki-laki lain itu namanya adalah ad-dayus. Apa artinya ad-dayus? Ad-dayus artinya adalah alladzi yuqirrul khabath ala ahli. Suami yang membiarkan istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain. Orang dayus ini enggak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Wa man lam yanzur ilaihi yu'adzibhu. Barang siapa Allah yang tidak melihatnya pasti diadab oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh kita sembarangan, istri kita apalagi kemudian jalan di jalan raya naik sepeda motor JL Pro, genjot langsung protol, nah, ya, JL Pro, goncengkan istrinya tidak berjilbab. Supaya apa? Supaya teman-temannya di jalan itu pada lihat, wah istrinya seperti itu. Nggak boleh, itu namanya ad-dayus, alladzi yuqirul khabath ala ahli, dan itu haram dan berdosa besar itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah ahsanal jaza. Lalu seorang istri juga diantaranya berpenampilan menarik di depan suami, baunya wangi, gaunnya juga kemudian ya jangan gaun habis masak di dapur dipakai gaunnya di tempat tidur, bau terasi lagi. Nah, minyak gosok ini kurang tepat ya. Gaunnya juga gaun yang menarik, yang juga menjaga performanya, berpenampilan menarik di depan sang suami. Itu yang dikatakan adalah seorang istri yang kalau dilihat oleh suaminya senang, itulah istri yang dikatakan adalah istri yang setia, yang sejati, yang bisa menemani suaminya fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Jazakumullah hasanal jaza. Abu Ya telah menjawab pertanyaan tadi yang tidak dipenuhi nafkah batinnya bagaimana. Kemudian ini ada soal lanjutan Abu Ya. Bagaimana menyikapi perasaan takut sebagaimana banyak wanita merasakannya, seperti hubungannya dengan mertua atau banyaknya kasus seorang suami zalim pada istrinya? Ya, tentunya bab-bab yang seperti ini juga harus dihindari. Inilah yang dikatakan tadi, saya katakan problema rumah tangga.
Antum yang mungkin baru menikah begini, kita kira-kira bagaimana? Makanya harus ada pembelajaran ilmu agama. Tadi kan disampaikan, seorang istri harus duduk di depan suaminya dan suami kemudian duduk dengan istrinya antara maghrib sampai isya. Setelah baca ratib, setelah baca Quran, hizib dengan istrinya, baca ratibul atas, ratibul haddad. Setelah itu kemudian duduk dengan istrinya deres ilmu agama. Kalau suaminya alim, kalau suaminya tidak alim, datangkan ustadzah yang alimah untuk ngajari istrinya tentang perihal agama. Baik itu tentang urusan sholatnya, urusan fatihah, baca fatihahnya, urusan baca tasyahudnya, sholawat ala nabi dalam tasyahudnya, dan lain sebagainya. Takbiratul ihramnya dengan ucapan Allahu Akbar, ya enggak? Ataupun dalam masalah haid wal nifasnya, wal istihadah, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian apa? Seorang suami nggak boleh sampai kemudian dia membentak istrinya, memukul istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka kalau ada seorang laki-laki yang kemudian dia main tangan kepada istrinya. Jaga muka dan jaga bagian-bagian yang vital. Nggak boleh sampai dia menampar, apalagi sampai kemudian menuding istrinya dengan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang kasar, dengan mengatakan begini, dengan mengatakan kamu anak siapa dan lain sebagainya. Nggak boleh, tidak boleh, itu haram hukumnya dan berdosa besar, bahkan jadi bahan tertawaan. Wah, itu sangat berdosa, dimarah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan untuk menjaga perasaan takut seorang istri bagaimana? Ya namanya seorang dikatakan adalah ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang laki-laki kalau dia memuliakan perempuan atau istrinya maksudnya dan anak perempuannya illa karim, maka laki-laki ini adalah laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan apabila ada seorang laki-laki yang dia mencidrai istrinya, meremehkan istrinya, sampai menghinakan istrinya, maka ini adalah laki-laki yang laim, laki-laki yang dikatakan adalah jahat, zalim dia dengan istrinya. Nah, ya, apalagi sampai dia kemudian memukul, mengatakan sesuatu yang tidak. Maka bagaimana untuk menjaga perasaan seperti ini? Kalau kepada mertua, kadang-kadang memang ini banyak, ini karena konsultasi dengarnya. Ya, kalau kepada mertua, maka bagaimanapun juga namanya ibu mertua, ibu suami itu cemburu dengan anak laki-lakinya. Istilahnya dia yang membesarkan anaknya, lalu kok kemudian diambil oleh perempuan lain. Dia cemburu, sehingga kemudian agak sedikit ada gesekan antara ibu mertua dengan sang menantu. Bagaimana cara menyikapinya? Sudah, antarkan saja ibu mertuanya ke pasar, gandeng tangannya, nggak bisa jalan, belikan tungket krek, ya enggak, tuntun, bukakan pintu mobilnya, tutupkan pintu mobilnya, dimarah, ya sabar. Itu yang namanya problem rumah tangga. Sebisa mungkin, kalaupun ada yang bisa menolong ibunya ada di dalam rumah untuk menyertai ibunya, itu lebih baik. Kemudian dia kontrak rumah, setiap hari dia datang ke tempat ibunya untuk melihat bagaimana kesehatan ibunya, itu jauh lebih baik. Kalau emang itu tidak bisa diatasi, kalau itu bisa diatasi, lebih baik dia bersama dengan ibunya, itu akan berpahala luar biasa. Jadi intinya banyaklah faktor dan banyak cara solusi untuk bagaimana supaya hubungan antara istri dengan ibu mertuanya tadi ini adalah hubungan yang sangat baik sekali. Itu banyak cara-caranya. Istilahnya ini bentuknya adalah kasuistis, nggak ada bentuk jawaban baku, nggak ada jawaban baku, harus begini poinnya, harus begini poinnya, harus begini poinnya, nggak ada. Jadi pinter-pinternya kita di dalam cara menyikapi. Dimarah, ya namanya orang tua marah sama anaknya, terima. Dihina, terima. Doakan saja kepada Allah Ta'ala. Anda kan punya Tuhan, kita punya Allah yang maha hebat, maha segala-galanya. Doa, ya Allah bukakan hati ibu kami. Jadi seorang menantu, baik itu laki ataupun perempuan, ketika dia melihat mertuanya, itu adalah ibunya, itu adalah ayahnya, sama. Si fulan A dinikahkan, sudah, ini ibu saya dan ini adalah abah saya wajib bakti sama dia, walaupun tidak sama seperti orang tuanya. Saya wajib menghormati dia, saya wajib menjunjung tinggi dia, saya harus sayang sama dia,
Walaupun seperti apapun dia menghina saya, tetap dia adalah ibu saya. Tetap dia adalah ayah saya. Bagaimanapun juga dia yang telah melahirkan suami saya. Suami saya orang salihah misalnya. Suami saya orang salihah ini dari siapa? Ibunya saleh. Ibunya orang salihah. Maka keluarlah seorang suami yang saleh, yang alim. Jadi harus ada motivasi-motivasi seperti itu. Ada bayangan-bayangan seperti itu, ada asumsi-asumsi seperti itu supaya tidak terjadi timbul saling kemudian cemburu satu dengan yang lain, menyimpan dendam kesumat. Kan banyak terjadi sampai sekarang ini, menantu membunuh ibu mertuanya meracun menantunya sendiri. Gara-gara apa? Gak ada iman. Menantunya gak punya iman, ibu mertuanya juga lemah imannya. Waliyadzubillah. Saya kira itu, Ustaz. Jazakumullah hasanal jaza. Pada Abu Yahya Alwi telah menjelaskan dengan jelas. Ini ada masih beberapa pertanyaan, yang satunya dari online, yang satunya dari kertas. Yang pertanyaan pertama ini mungkin hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi dijelaskan. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu waktu. Mau tanya Ustadz, apa doanya untuk suami yang sering tidak mau diajak bicara pada istrinya? Matur suwun, suami tidak mau bicara, apa doanya biar suami mau berbicara dengan istrinya? Kemudian soal selanjutnya ini lumayan panjang. Apabila suami dan istri bertengkar dalam rumah tangga sampai bertengkar hebat dan dilihat oleh anak-anaknya dan menjadi contoh untuk anak-anaknya, contoh yang jelek. Karena baik suami dan istri sama-sama terus dalam urusan pekerjaan atau dunia, dan anak-anaknya menjadi korban dan wataknya sampai dewasa trauma dan menjadi pelampiasan amarah orang tua. Pertanyaannya, kasus seperti itu sudah banyak di akhir zaman. Bagaimana solusi agar rumah tangga menjadi utuh lagi dan harmonis dan menyadarkan orang tuanya? Terima kasih. Itu ada dua pertanyaan yang solusi atau konsultasi rumah tangga begitu. Ya doanya suami nggak mau bicara sama istrinya, kasih lombok aja suaminya. Biar kepedesan, habis itu kan kemudian aku lombok, kepedesan aku, jaruk wes. Lama-lama kan akhirnya dia bicara. Karena idamatus sukut itu makruh. Nggak bicara itu makruh hukumnya. Enggak, saya mau puasa bicara, makruh hukumnya. Karena kita di syariat Nabi SAW nggak boleh yudimus sukut, ya, memperlama dirinya untuk banyak diam, makruh hukumnya. Dia mengatakan bahkan hukumnya sangat dicela di dalam agama. Jadi intinya adalah ya diajak bicara. Jadi gini loh, problem itu kadang-kadang timbul jangan dari satu sisi, tapi juga bisa jadi dari sisi yang lain. Seperti misalnya seorang suami yang dibenci sama istrinya, atau istri yang dibenci oleh suaminya. Itu bisa jadi karena timbulnya karena memang istrinya kurang berpenampilan baik, atau karena memang suaminya penampilannya atau dia punya temperamen yang kelewatan. Pulang dari rumah, keluar rumah, masuk rumah marah-marah, sehingga istrinya kemudian dia diem saja, atau masuk kamar kunci kamarnya, nggak mau dia peduli sama suaminya. Bisa jadi itu terjadi. Jadi bagaimana cara mengatasinya ini? Caranya adalah dengan tadi, yaitu dengan 3 perkara atau dengan 3 landasan. Satu, adanya komunikasi, itu pertama. Rumah tangga itu nggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan 3 landasan, 3 asas. Yang pertama, saling mencintai karena Allah. Tazawwajul waludal wadud. Kata Nabi Muhammad, nikahilah perempuan yang subur, yang cinta sama kau. Begitu pula perempuannya. Tapi nggak boleh pacaran. Pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Ya, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang subur. Dari mana taunya subur? Mungkin ibunya anaknya 15, masya Allah, subur. Kakaknya anaknya 7, adiknya anaknya 3, subur artinya begitu, ya enggak? Berarti dia adalah perempuan yang layak jadi istri. Al-wadud, bagaimana ini? Adalah istri yang memang sayang sama kita, cinta. Kita pun juga begitu, ya. Kemudian yang pertama adalah diasaskan karena cinta, karena Allah, bukan karena gantengnya. Karena ganteng itu 5 tahun selesai, gigi ompong jelek sudah, ya enggak?
tapi karena Allah, bukan karena duitnya. Duit nanti juga habis. Kemudian yang kedua, dilandasi karena pengertian, saling mengerti. Suami bisa mengerti istrinya. Jangan dilihat istrinya itu kemudian dia nyapu rumah, hanya kerja di dapur, di kasur, di sumur. Lalu kemudian jangan dikatakan bahwa itu adalah istri nggak nyambut gawe apa-apa, kita yang potong-potong di luar rumah. Ini lebih capek barangkali ngurusi anak kita kok. Nah gitu loh ya. Jadi harus ada saling pengertian. Yang ketiga, adanya komunikasi. Kadang-kadang yang merusak komunikasi antara suami istri itu apa? HP. HP ini merusak. Duduk berduaan nggak saling menyapa. Dari jam 6 pagi sampai jam 9. Hanya di HP. Ditanya sama anaknya, "Pah, mami mana?" Nggak tahu. Cari sendiri. Dia ribut sama HP-nya, mami istrinya ada sebelahnya nggak tahu dia. Ya enggak? Yubaidul qarib wa yuqarribul ba'id. Bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Temannya di Jakarta dia sapa. Istrinya di samping tempat duduknya enggak dia tegur apa-apa. Itu kadang-kadang itu terjadi, itu yang menyebabkan kurangnya komunikasi. Makanya di dalam keluarga itu ada bersama, tapi yang tidak ada kebersamaan. Keluarga ada, tapi tidak ada sifat kekeluargaan. Mungkin keluarga ada suami, istri, anak, tapi sifat kekeluargaannya enggak ada. Jadi itu sifatnya adalah doanya apa? Ya insya Allah dengan doa saja kepada Allah Ta'ala. Enggak ada baku doa. Allah Ta'ala itu paham dengan bahasa kita apapun kok. Ya Allah, jadikan suami saya suami yang soleh, yang ngerti saya ya Allah, terbuka hatinya untuk saya ya Allah, dan hanya mencintai saya, tak mencintai yang lain. Hanya melirik kepada saya, tak melirik yang lain. Nah begitu doanya, sujud sama Allah Ta'ala, minta agar Allah Ta'ala buka hati suaminya. Gitu ya, saya kira itu. Didahului dengan alhamdulillah, sholawat ala nabi, dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat juga. Allahu a'lam. Ini masih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang tadi solusi agar rumah tangga menjadi utuh kembali dan harmonis dan menyadarkan orang tuanya. Dan pertanyaan dari YouTube yang ada di MJA Solo, yaitu apa hukumnya jika suami tidak memenuhi nafkah kepada istri? Mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Zainal Arifin. Nafkah umum ya. Ya, jadi hukumnya berdosa dan nafkahnya jadi hutang. Jadi nafkah bagi suami itu hukumnya wajib. Setiap harinya ya, setiap hari ada nafkah. Nah, misalnya di daerah Solo misalnya ini setiap hari normalnya perempuan berapa, misalnya 50. Kalau sudah 10 hari berarti sudah hutang 500 begitu. Jadi nafkah itu dengan memperhatikan kondisi kaya dan tidaknya sang suami. Kalau sang suami itu kaya, nafkahnya kalau ukuran di kitab itu 2 mud. Kalau miskin 1 mud, kalau setengah-tengah 1 mud setengah. Itu untuk berasnya. Ditambah dengan lauk pauk yang biasa dimakan oleh istri. Nah, ketika nafkah-nafkah ini menurut Al-Imam Al-Malibari, in lam tu'akilhu, selama ketika tidak makan bareng di dalam satu rumah. Jadi istrinya sendiri-sendiri, maka setiap harinya harus dikasih nafkah kebutuhan. Kalau nafkah ini tidak dilaksanakan, maka hukumnya berdosa dan nafkah tersebut menjadi hutang yang harus ditunaikan oleh suami. Tidak bisa gugur dari hutang tersebut sebelum sang suami membayarnya atau sang istri membebaskan terhadap suaminya. Ini nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Seperti itu. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Dan ini pertanyaan terakhir tadi adalah solusi ketika suami istri bertengkar dan anak-anaknya menjadi korban dan trauma sehingga juga wataknya menjadi keras. Bagaimana solusi untuk menjadikan
utuh kembali, harmonis kembali, dan menyadarkan orang tua yang seperti itu? Seorang suami istri itu harus sadar bahwa dia punya anak. Ketika nanti kemudian pertengkaran itu terjadi dan berlangsung, bahkan dirasakan, jangan lagi dilihat, dirasakan. Anak itu kan punya hubungan batin dengan ibu dan bapaknya. Dirasakan apabila seorang wanita, seorang ibu dan seorang ayah itu bertengkar, walau di kamarnya, dan sang anak pun merasakan hubungan suami ayah ibunya kurang begitu harmonis, anak merasakan itu. Maka itu akan berdampak jiwa dan psikis anaknya akan terganggu. Sekolah akan jeblok nilainya. Anak akan jadi temperamen. 3, anak akan jadi minder dari teman-temannya. 4, anak akan jadi pendendam kepada bapaknya, karena dia lihat ibunya adalah orang yang perempuan yang sabar. Dia akan jadi pendendam dengan bapaknya. Ketika nanti dia sudah dewasa, dia menjadi orang sukses, dia menjadi orang yang ternama, punya uang, dia akan tidak pedulikan itu bapaknya. Bahkan kalau perlu mungkin dia akan bisa bunuh bapaknya, karena bapaknya pernah nyakiti ibunya, menempeleng ibunya, atau membentak ibunya, atau pernah memukul ibunya. Sang anak nanti akan balas dendam kepada padahal bapaknya sendiri, bapak kandungnya. Jadi harus betul-betul disadarkan. Apapun yang terjadi sudah disudahi ke mulut rumah tangga. Ingat bahwa kita tengah membesarkan anak untuk masa depan anak kita sampai mereka berhasil. Udah, jangan dengan egonya masing-masing, jangan, tidak boleh. Egonya istri barangkali punya, egonya suami punya, buang ego ini untuk anak kita. Tidak boleh ada ego suami, tidak boleh ada ego pada seorang istri. Buang semuanya ke Ratu Pantai Selatan sana, biar dimplok sama Nyi Roro Kidul, istilahnya begitu ya. Sudah, kita sekarang besarkan anak kita sampai mereka lulus, mungkin mereka sampai di universitas, jadi mahasiswa. Entah dia jadi seorang doktor, profesor, Masya Allah dia jadi orang alim, jadi seorang kiai, jadi seorang tokoh agama, jadi orang yang faqih, alim, kan gitu ya. Maka hafidz Quran, bagaimana bahagianya orang tua? Orang tua yang membiarkan anaknya menjadi hafidz Quran, kelak di hari kiamat Allah akan kenakan mahkota dari surga di kepala orang tuanya. Bayangkan, padahal orang tuanya bukan siapa-siapa, hafidz Quran pun tidak, tapi dia membiarkan anaknya ada di pondok pesantren tahfidzul Quran, nanti orang tua itu akan mengenakan atau akan dikenakan oleh Allah Ta'ala mahkota. Jadi harus melihat masa depan anaknya dan harus disadarkan hal itu ya, agar supaya tidak sampai kemudian terjadi dan berkelanjutan kemarahan dan pertengkaran antara suami istri dan kemelut dalam rumah tangganya. Ada satu pesan dari guru kami Sayyidil Habib Umar, kalau antum masuk ke rumah itu kadang-kadang ada syaitan yang ngikuti. Maaf, ini bukan, tapi ini bentuk adalah sunnah Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah ini. Anda kalau masuk rumah itu disunahkan mengucapkan assalamu alaikum, ya enggak? Setelah itu bacalah assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Lalu bacalah ayat kursi 1 kali. Lalu baca surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali. Harmonis rumah tangganya. Dan rizki akan datang bertubi-tubi seperti derasnya air hujan. Tidak hanya rumah itu, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan kirinya, Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki. Pusatnya ada di rumah kita yang kita baca ini. Coba itu diamalkan dengan istiqamah. Yang pertama, kalau Anda baca ayat kursi akan terjadi keharmonisan. Yang ketiga, ada Anda membaca surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, akan mendatangkan rizkinya Allah Ta'ala yang Allah tentukan ada di atas sana. Jadi rizki itu sudah gantung ada di atas antara langit dan bumi. Kalau kita baca, Allah Ta'ala akan turunkan itu. Takdir rizkinya Allah Ta'ala akan turunkan. Dimudahkan segala urusan kita. Nah, hanya saja kita kurang membaca atau enggak istiqomah. Jatuhnya tadi itu pertengkaran. Ya, saya kira mungkin insya Allah mudah-mudahan masuk rumah dengan kaki kanan, baca salam, baca surat-surat tadi itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Jadi jangan disepelekan bab doa. Ikhtiar penting dengan cara cari solusi, tapi doa kepada Allah Ta'ala itu juga nomor
dinomorsatukan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah hasan al jaza kepada guru kita bersama, narasumber yang pada malam hari ini Abuya Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan Ustaz Zainul Arifin yang telah memberikan pencerahan, telah memberikan ilmunya kepada kita, insya Allah memberikan manfaat dan memberikan keberkahan untuk keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya insya Allah diumumkan bahwa pertemuan selanjutnya jatuh pada Rabu malam Kamis tanggal 11 September. Rabu malam Kamis 11 September, insya Allah kita bisa agendakan untuk bertatap muka kembali dengan guru kita bersama. Dan insya Allah nanti untuk doa yang terakhir tadi bisa dilihat di web Nyantriyuk atau bisa diputar kembali di tayangan-tayangan YouTube atau di tayangan TV 10 atau YouTube Pondok Pesantren Riyadul Jannah untuk dicatat dan kita amalkan sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diharapkan, rumah tangga yang harmonis insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebaiknya mungkin ada dari santri yang mencatat tadi, dicatat saja di kertas, lalu nanti di copy besok atau siapa, nanti insyaallah bisa dibagikan kepada para jamaah. Tapi dengan catatan diamalkan. Cuma ditempel ketok ya ora ana apa-apane. Serangkong minggat apa piye ora iso ya. Diamalkan istiqamah karena Allah taala, nanti Allah taala akan turunkan keberkahan, harmonis dan dalam rumah tangga kita. Insyaallah selanjutnya akan ditutup penutupan majelis oleh beliau guru kita. Ala dhihniyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'al auladana wa tullabana wa ikhwanana wa azwajina insyaallah mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah. Ij'al auladana wa dhurriyyatina rabbi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada malam hari ini dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai moderator ada salah sikap, salah kata, tapi insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan, dan insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.